Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan, beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Kita akan memuji-muji Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Mari sebelum kita memuji Tuhan, kita tundukkan kepala untuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur karena kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami boleh berkumpul dengan keluarga kami untuk kami datang menyembah, memuji dan memuliakan nama Engkau. Hadirlah Engkau di dalam hidup kami. Bertahtalah Engkau di atas pujian kami, sehingga kami boleh bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian dengan girang-girang. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.
Dia Allah yang luar biasa atas hidup kita. Ya, mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama menyaksikan dan melihat persembahan tamborin dari anak-anak Youth GPDI Betania. Tuhan memberkati. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Biarlah namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Puji Tuhan, itu tadi tampilan dari anak-anak Youth GPDI Betania. Walaupun mereka berada di rumah, tetapi mereka tetap berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati anak-anak Youth kita semakin kuat di dalam Tuhan dan semakin bertumbuh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itulah yang akan memberikan kekuatan untuk setiap langkah hidup kita. Kita akan naikkan satu pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
Biarlah Tuhan Engkau akan meneguhkan kami lewat firman-Mu. Engkau akan menyembuhkan kami lewat firman-Mu. Engkau akan menguatkan kami lewat firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi rema di dalam hidup kami, menuntun setiap jemaat-Mu untuk kami terus ada di dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, hati kami siap sedia menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu tertanam kuat di hati kami, berbuah lebat untuk kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, sehingga kami boleh mengerti Tuhan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan hati yang terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GPJ Betania Pucang Gading, saya percaya kita semua ada dalam proteksi Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, dan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah seorang Ayub yang hebat, yang luar biasa. Dan kita akan membaca di Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu tahu kisah Ayub yang begitu menginspirasi hidup kita. Kisahnya akan membuat kita terus-menerus untuk bisa kuat di dalam Tuhan. Kisahnya memberikan pembelajaran kepada kita bahwa hidup ini adalah sebuah proses perjuangan yang tidak gampang untuk kita lalui. Kisah hidupnya memberikan sebuah pembelajaran bahwa hidup itu selalu seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kadang kita berjalan dalam perjuangan-perjuangan yang berliku-liku hebatnya. Tetapi di satu sisi kita juga bisa menikmati bagaimana keberhasilan, kesuksesan, keberkatan yang Tuhan izinkan kepada kita. Kisah hidupnya membuat kita menjadi orang-orang yang terus bisa membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Hidupnya membuat kita menjadi orang yang bisa belajar bagaimana hidup ini harus disikapi dengan cara yang positif. Menyikapi hidup dengan cara yang bukan reaktif. Tetapi bagaimana kita menyikapi hidup ini dari kacamata yang Tuhan izinkan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Pembedaan antara sikap di mana yang Tuhan izinkan persoalan yang sama yang sedang kita hadapi adalah terletak siapa yang ada di dalam diri kita. Siapa yang mengendalikan hidup kita? Siapa yang menguasai hidup kita?
Karena itulah sebabnya Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan, Roh Kudusnya, itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang selalu bisa mengerti akan rencana Tuhan yang besar. Dari kisah Ayub ini Bapak Ibu, ada 3 pembelajaran yang kita akan sama-sama perhatikan. Yang pertama Bapak Ibu, fase atau masa di mana Ayub sebelum diuji. Kita tahu ayat-ayat pertama mengisahkan bagaimana Ayub itu adalah seorang yang saleh, menjauhi kejahatan, diberkati Tuhan secara luar biasa. Kekayaannya di zamannya Bapak Ibu tidak ada yang menandinginya. Secara keluarga, Ayub adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Anak-anaknya, keluarganya selalu terus oleh Ayub dibawa dalam mezbah Tuhan. Dan ketika pagar atau tudung ilahi yang oleh karena dialog iblis bersama dengan Tuhan dalam soal ujian iman Ayub, iblis berkata kepada Tuhan, seandainya Tuhan mengangkat perlindungan, Tuhan mengangkat tudung perlindungan, pasti Ayub akan menyangkal. Itu bermula di mana Tuhan mengizinkan iblis untuk menguji Ayub. Dan kita tahu Bapak Ibu, kisah ini begitu luar biasa. Dari seorang yang begitu hebat, dihormati, terkenal. Kemudian dari orang yang secara karakter memiliki kualitas karakter yang luar biasa di mata Tuhan. Takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dan di fase yang pertama inilah Bapak Ibu, rasa-rasanya Ayub begitu menikmati apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Tetapi mendadak begitu berubah cepat. Perubahannya begitu drastis. Dari orang yang terkenal menjadi orang yang di mana teman-temannya menghakimi seolah-olah apa yang Tuhan izinkan itu terjadi karena kesalahan dan dosanya. Itulah sebabnya di fase yang pertama ini, bagaimana Tuhan harus mengizinkan Ayub menikmati semua sisi berkat yang luar biasa. Tapi dalam waktu yang relatif singkat, begitu berubah, di mana harus Tuhan izinkan sesuatu yang tidak pernah terduga harus dialami oleh Ayub. Sesuatu yang di luar pemikirannya, di luar kendalinya, harus dialami oleh Ayub. Bapak Ibu, bukankah hari-hari ini kita sedang belajar di mana perubahan dunia ini begitu cepat sekali? Ya. Tidak ada satupun orang yang susah hari-hari ini. Semua orang di belahan dunia ini sedang ada dalam sebuah ujian. Tetapi mari Bapak Ibu, responlah yang akan membedakannya. Ada orang yang meresponi keadaan ini dengan pesimis, pasrah dengan nasib, seolah-olah hidup ini seperti takdir yang memang sudah ditentukan seperti ini, sambil menunggu kapan waktu normal kembali. Tetapi
Ada orang yang memang meresponinya dengan mental yang sudah kalah dulu. Sesuatu yang membuat pesimis secara berkelebihan. Keraguan-keraguan yang berkelebihan. Ketakutan yang berkelebihan. Tetapi Bapak Ibu, bagi kita anak-anak Tuhan, respon kita harus berbeda. Bahwa apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan selalu punya rencana yang besar di dalam hidup kita. Biarlah proses yang besar itu juga akan mendatangkan berkat yang besar di dalam diri kita. Apapun yang saat ini Tuhan izinkan, biarlah kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Masih ada banyak hal yang ada di sekeliling kita. Apa yang Tuhan percayakan, yang Tuhan titipkan kepada kita, menjadi alasan untuk melihat kebaikan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Fase yang pertama dari hidup Ayub, di mana Tuhan percayakan dengan berkat yang luar biasa. Fase yang kedua, Bapak Ibu, di mana masa Tuhan izinkan sebuah ujian. Tuhan izinkan sebuah tantangan hidup yang luar biasa. Disinilah Bapak Ibu, Ayub mulai mengalami banyak sisi pencobaan hidup. Dari sisi kesehatannya, sakit yang Tuhan izinkan, itu secara jasmani. Secara psikis, mental, orang banyak menghakimi bahwa apa yang terjadi itu merupakan kesalahan dan dosa Ayub. Kemudian secara keluarga, seharusnya istrinya mensupport, memberikan kekuatan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang bisa memberikan semangat untuk Ayub. Justru istrinya melemahkan imannya. Di sisi spiritual, seolah-olah dengan keadaan yang terjadi, Tuhan itu berdiam diri. Tuhan itu sepertinya tanpa melakukan apa-apa pun dengan kejadian peristiwa Ayub. Secara sosial, dari orang yang terhebat, terkenal, ternama, terkaya, kemudian menjadi cemoohan, menjadi ejekan bagi orang-orang. Dari semua lini hidupnya, hampir semua, tidak ada yang tidak diuji yang Tuhan izinkan di dalam diri Ayub. Tetapi Ayub menunjukkan kualitas rohani yang luar biasa. Dia memandang bahwa peristiwa ini Tuhan izinkan untuk menguji dia. Itulah sebabnya ayat tadi berkata, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Ayub sudah lama sebelum Tuhan izinkan ini, hidupnya begitu dekat kepada Tuhan, membangun mezbah di dalam Tuhan. Itulah sebabnya ada satu ayat di Ayub pasal 29 ayat 19, akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-ranting. Ini menunjukkan bagaimana kedalaman pengenalan Ayub akan Tuhan. Kedalaman pengenalan Ayub kepada Bapa, pencipta langit. Itulah sebabnya Ayub berkata bahwa akarku mencapai air. Sehebat apapun yang Tuhan izinkan dalam diri Ayub, Ayub adalah orang yang kuat, kokoh, orang yang luar biasa.
Karena pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan membuat dia menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kekuatan pohon yang diterpa angin begitu kuat itu terletak pada akarnya. Saya berdoa pada kita semua, kiranya Tuhan menolong kita, memberikan kepada kita satu kemampuan terus membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan kepada kita, kita adalah orang-orang yang teguh, kuat di dalam Tuhan. Mari responi setiap apapun yang Tuhan izinkan hari-hari ini dengan respon yang benar. Ya. Hari-hari ini yang kaya juga susah. Yang susah juga semakin susah. Mari Bapak Ibu kita belajar untuk melihat bahwa rancangan Tuhan itu selalu baik untuk kita. Fase yang ketiga Bapak Ibu, di mana Ayub dipulihkan dari segala hal yang Tuhan izinkan. Pasal 42 di sana dikatakan, ketika Ayub bersyafaat mendoakan sahabat-sahabatnya, lalu Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat. Kenapa Ayub mengalami pemulihan yang luar biasa? Saya melihat Bapak Ibu, sahabat-sahabatnya, teman-teman dekatnya, orang-orang yang dulunya menjadi relasi bisnisnya, kerjasama dalam perusahaannya, tetapi yang menilai dirinya bahwa apa yang dialami oleh Ayub itu adalah sebuah kesalahannya. Saya menegaskan begini Bapak Ibu, tidak semua penderitaan itu diakibatkan karena dosa. Tuhan kadang-kadang mengizinkan penderitaan, Tuhan mengizinkan kesusahan, Tuhan mengizinkan sesuatu yang berat dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang tumbuh pengenalan kita kepada Tuhan, yang kuat di dalam Tuhan. Walaupun Bapak Ibu memang benar, dosa itu mengakibatkan penderitaan, tetapi penderitaan belum tentu diakibatkan karena dosa. Dan ketika Ayub mulai bersyafaat mendoakan sahabat-sahabat, disitulah Tuhan memulihkan keadaan Ayub, memberkati 2 kali ganda, memberkati apa yang pernah hilang, memberkati apa yang pernah Tuhan ambil dari dirinya. Dan sekarang dia dipercaya oleh Tuhan, berkatnya lebih besar, pengaruhnya lebih besar, keterkenalannya lebih luas, pengenalannya akan Tuhan lebih dalam. Dan tentu karena Ayub sudah punya pengalaman yang hebat bersama dengan Tuhan, itu akan menjadikan hidupnya sebuah kesaksian yang luar biasa. Saya menyimpulkan khotbah pagi hari ini Bapak Ibu, mari satu sisi Tuhan izinkan ada dalam satu berkat, tiba-tiba Tuhan izinkan kita semua mengalami kesusahan yang sama, mengalami fase hidup yang semua juga mengalami kesusahan, tapi belajar responi dengan baik. Saya percaya Tuhan memiliki waktu yang tepat untuk memulihkan semuanya, untuk mengembalikan semuanya menjadi indah dalam hidup kita. Tetap stay di rumah, terus doa dengan tekun, bangun hubungan yang kuat bersama dengan keluarga, terus lakukan apa saja yang bisa kita lakukan dari rumah kita. Saya percaya rumah
yang ada di dalam hadirat Tuhan, rumah yang ada Tuhan, pasti menjadi rumah yang diberkati oleh Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama nyanyikan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, harus sembah Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, 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 haleluya. Puji bagimu Tuhan. Yesus, glory, Engkau dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji bagi nama-Mu. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama mendoakan bangsa negeri kita, Indonesia yang kita cintai, supaya Tuhan memulihkan negeri kita. Satukan kita dalam doa. Bapa yang ajaib di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyatukan hati kami berdoa untuk negeri kami Tuhan, bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami. Kiranya Tuhan melindungi bangsa kami. Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, bersama wakilnya, menteri-menterinya, dan seluruh aparatur negara Tuhan. Kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat yang datangnya dari Engkau, sehingga di waktu-waktu yang sangat susah ini Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik
untuk negeri kami Indonesia. Berkati Jawa Tengah secara khusus Tuhan. Bapak Gubernur kami Ganjar Pranowo, berkati Jawa Tengah, lindungi Jawa Tengah, pulihkan Jawa Tengah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Para dokter, perawat, tenaga medis, tim-tim yang menangani COVID-19 ini, Tuhan berikan keselamatan, Tuhan lindungi, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka doakan, apapun yang mereka rindukan, kiranya Tuhan terus menggenapkan menjadi doa-doa yang Kau jawab. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang saat ini masih terjadi, Tuhan kiranya Kau memberikan kekuatan dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu dengan kemampuan iman yang luar biasa. Pengenalan akan Tuhan semakin terus diperdalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Proteksi kami, lindungi kami, jagai kami, dan pelihara kami Tuhan. Mari jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan mengurapi tangan kanan dan tangan kiri kami. Tuhan mengurapi apa yang menjadi doa-doa kami. Apapun yang kami kerjakan dari rumah kami, atau ketika kami keluar dari rumah kami, kiranya Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menggenapkan semuanya itu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan kiranya memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyertai Engkau dimanapun Engkau berada. Perlindungannya selalu nyata atas hidup. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Oh, dan kiranya Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak